Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah insentif pajak untuk industri otomotif pada 2025. Siap-siap harga mobil listrik bisa turun tahun depan. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Insentif itu mencakup mobil listrik berbasis baterai, Battery Electric Vehicle (BEV), hingga mobil hibrida, Hybrid Electric Vehicle. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada kebijakan baru yang diterbitkan, yaitu insentif untuk mobil hibrid yang bentuknya berupa PPNBM DTP sebesar 3%. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan penjualan mobil hibrid di Indonesia. Selain itu, kebijakan itu juga sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kita lagi lihat realisasi dari insentif itu masih terbatas. Sehingga tentu bagi electric vehicle harganya harus lebih bersaing dulu. Karena kalau base price-nya tidak bisa bersaing, konsumen belum memilih. Nah, karena kan otomotif kan berbasis kepada konsumen. Yang terbaru adalah PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor hibrid. Untuk PPNBM hybrid itu, pemerintah memberikan diskon atau ditanggung pemerintah sebesar 3%. Ujar Airlangga dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan. Tak hanya insentif untuk hybrid, pemerintah juga melanjutkan pemberian insentif PPN DTP 10% untuk impor mobil listrik completely knocked down (CKD). Lalu, PPNBM DTP untuk impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU) dan CKD sebesar 15%, serta pembebasan bea masuk impor mobil listrik (CBU). Sesuai program yang sudah berjalan ini, juga ada pembebasan masuk CBU masih diberikan, kata Airlangga. Pemberian insentif PPN DTP EV dengan perincian pemberian insentif sebesar 10% atas penyerahan EV roda 4 tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%. Dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%. Pemberian insentif PPNBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda 4 tertentu secara utuh, completely built up CBU, dan penyerahan KBLBB roda 4 tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri, completely knockdown CKD. 3. Pemberian insentif pembebasan bea masuk EV CBU sebesar 0% sesuai program yang sudah berjalan. Keempat, pemberian insentif PPNBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hibrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong para pabrikan otomotif untuk memberikan bandrol harga yang kompetitif untuk kendaraan elektrifikasi agar mampu diserap oleh pasar. Sebab, menurut Airlangga, realisasi insentif kendaraan listrik masih terbatas. Kalau untuk otomotif, kelihatannya kita lagi lihat realisasi dari insentif itu masih terbatas, sehingga tentu bagi electric vehicle harganya harus lebih bersaing dulu, kata Airlangga di ICE BSD Tangerang belum lama ini. Sebagaimana diketahui, sejauh ini penetrasi kendaraan listrik di Indonesia masih rendah. Salah satu alasannya yakni karena harga yang dinilai relatif lebih mahal dibandingkan mobil berbahan bakar konvensional. Karena kalau base price-nya tidak bisa bersaing, konsumen belum bisa memilih. Otomotif kan berbasis kepada konsumen. Saya lihat sudah banyak yang harganya bersaing, jelas Airlangga. Jadi kita tunggu saja harga mobil listrik tahun 2025. Semoga semakin banyak pabrikan otomotif yang menurunkan harga mobil listrik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.
Demikian video kali ini, teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.